Saudara, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan berdampak pada sektor perekonomian di Bali. Banyak juga pengusaha yang terdampak dan juga bahkan harus menutup usaha mereka. Namun selain itu ada juga para pengusaha di Bali yang masih terus bangkit dan berusaha untuk tetap mengembangkan usahanya di tengah pandemi COVID-19. Dan saat ini saya juga akan berdiskusi atau berdialog dengan salah satu wirausaha muda nih yang tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Ada Kak Yuda di sebelah saya. Selamat pagi Yuda, apa kabar? Pagi, baik, kabar baik sekali dan tetap semangat dan jaga prokes. Oke. Yuda, saya lihat usahanya ini sudah berjalan kan dari sejak sebelum pandemi ya Yuda ya. Benar, Kak, benar. Tapi kenapa memilih tetap bertahan di tengah pandemi? Jadi gini, banyak juga pengusaha yang memang mungkin terdampak sekali ya, bahkan tidak bisa jalan. Cuman pada prinsipnya gini, kalau untuk saat ini usaha laundry mungkin terdampak tapi tidak begitu signifikan. Nah, bagaimana kiat-kiat kita untuk selalu berinovasi dan mengingatkan. Karena bukan kebetulan sih, karena hari ini, beberapa tahun ini atau beberapa bulan ini kita dihadapi pada situasi pandemi, ya kita harus berinovasi terus dengan cara bagaimana sih strateginya bisa bertahan di saat pandemi. Misalnya sekarang dengan menjaga kebersihan, tetap menjaga kebersihan sepatu, tas, dan helm, seperti itu Kak. Jadi pada prinsipnya edukasi, sekalian juga biar bisa jualan, seperti itu sih. Oke. Nah, ini kan biasanya yang dikeluhkan ya atau menjadi kendala para pengusaha kan karena masyarakat banyak yang dirumahkan, tidak bekerja, sekolah juga tutup. Nah, mereka juga kesulitan nih untuk mencari konsumen. Nah, kalau Yuda sendiri bagaimana menanggulangi itu? Yakinkan dulu bahwasannya yang pertama inovasi memang terus, kemudian kita harus terus optimis dulu. Terus yang kedua bagaimana kita menganggap bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Jadi strategi yang saya lakukan untuk mendapatkan customer kembali itu bagaimana kita mengedukasi sih. Edukasi pendekatan-pendekatan itu kemudian ternyata peluang untuk mencuci itu masih ada di saat pandemi ini, jadi seperti itu Kak. Oke. Nah, yang dicuci di sini atau jasa yang ditawarkan kan itu cuci kayak sepatu, tas, helm, boneka juga ya. Bayi juga Iya. ada. Itu cara pencuciannya apa berbeda nggak sih sama laundry baju pada umumnya? Kita ada treatment khusus juga, kemudian ada beberapa mesin juga yang kita pakai. Jadi dengan cara yang modern, kemudian tidak menggunakan sinar matahari. Jadi di sini lebih cepat, lebih bersih seperti itu. Jadi kita punya treatment khusus juga untuk beberapa sepatu yang misalnya yang branded ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kan cuacanya juga kurang bersahabat nih. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang juga mendung dan juga kadang terik. Nah, gimana nih caranya usahanya ini? Kita tetap dengan metode menggunakan mesin untuk mengeringkan itu. Jadi makanya cuaca itu tidak mempengaruhi sama sekali terhadap kinerja dari laundry ini. Jadi itu yang inovasi yang saya lakukan, itu menggunakan mesin pengering yang khusus. Seperti itu. Ini kan tidak menggunakan sinar matahari. Nah, untuk saat ini apakah ada juga memberdayakan masyarakat untuk ikut bekerja di sini atau bagaimana? 100% dari pegawai saya ada 8 orang sekarang. Itu merupakan orang lokal di sini. Kemudian dari beberapa untuk yang lain dari segi bahan baku segala macam saya menggunakan produk-produk dari lokal, dan kemudian ada beberapa servis juga kalau misalnya helm ya. Jadi saya memberdayakan juga masyarakat di sekitar sini yang punya usaha misalnya sudah buka helm, servis segala macam, saya lempar ke sana. Jadi saling berkolaborasi, saling mendukung, kemudian tetap saling mendukung pengusaha-pengusaha lokal UMKM lebih khususnya. Tadi kan juga dikatakan juga bekerja sama ya sama beberapa usaha-usaha kecil Ya, di sini kita juga lempar gitu. biasanya. Iya. Itu untuk omset per harinya itu ada penurunan atau peningkatan? Trennya setelah new normal ya, beberapa kali PPKM, beberapa kali PSBB ya kemarin, untuk Bali terutama kita ada kecenderungan meningkat. Cuman memang kondisinya kita tahu, kita paham sekali bahwasannya perekonomian yang minus itu sangat membuat daya beli masyarakat turun. Tapi di sini kita punya prinsip bahwasannya kita harus tetap optimis, kemudian kita harus mencari celah bagaimana caranya bertahan, kemudian bagaimana sih caranya biar orang itu mau mencuci dulu, itu modal kita sembari menjaga kebersihan untuk menghindari virus COVID-19 itu. Jadi itu yang kita terus naikkan selama pandemi ini secara marketingnya. Ini kan karena ada tadi PPKM dan lain sebagainya. Ini biasanya buka sama tutupnya ada pengaruh nggak sih terhadap PPKM? Lebih kepada ini sih, karena kebetulan jam bukanya di bawah. Jadi secara aturan kita taat. Cuman ya paham juga kondisi seperti ini juga membuat customer juga enggan ya, agak malas orang ke sini. Jadi
secara signifikan itu mempengaruhi, cuman memang kondisinya kita harus pandai-pandai atau mengakali sih, seperti itu. Udah satu lagi nih, menginspirasi juga ya, semoga untuk masyarakat yang ada di rumah. Bagaimana cara meyakinkan mempertahankan dan juga meyakinkan diri sendiri agar tetap optimis dan bertahan nih di masa pandemi? Prinsipnya gini sih, ini memang semuanya sulit, tetapi yakinlah bahwasannya setiap usaha atau kerja keras atau percobaan yang kalian lakukan itu pasti ada hasilnya. Seperti itu. Jadi saya tetap berprinsip bahwa dalam kondisi seperti ini, saya harus tetap menggaji pegawai saya harus tetap makan dan saya harus tetap hidup. Jadi mau tidak mau saya harus melampaui, saya harus optimis dan istilahnya punya keinginan untuk tetap bisa bertahan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Yuda atas informasinya pada pagi hari ini. Ya, saudara, luar biasa sekali ya Yuda, seorang wirausaha muda di Denpasar, Bali yang masih tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Kuncinya katanya kita harus tetap optimis, meyakinkan diri sendiri untuk tetap bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Saya Ulantari Jipayana Putra, Kompas TV Denpasar, Bali.